Hai guys, balik lagi dengan gue Hirotara Arifan. Yang kaget nggak lo? Kita nongol lagi di kemarin nih. Kalian tapi udah nonton belum video yang kemarin? Tentang yang camping sholat sama setan. Itu aja udah serem ya. Nah kali ini kita mau bawain lagi cerita horor lainnya nggak kalah serem dan seru, gengs. Asik ya kalau kita sering-sering nongol di channelnya Bukalapak. Karena video-video yang tayang di Bukalapak pastinya eksklusif cuma tayang di channelnya Bukalapak ini. Jadi jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya di bawah. Yaudah, hari ini kita akan ceritain cerita dari teman kita namanya Arya. Yang dia tuh punya hobi olahraga pagi. Awalnya mah rajin. Dia selalu menerapkan pola hidup sehat. Tapi pada akhirnya dia sampai berhenti olahraga karena ngalamin kejadian yang buat dia trauma. Macam lagu yang sering diputer gitu. Aku tak mengejarmu saat kau pergi. Kan judulnya trauma ya. Tapi kira-kira kejadian trauma apa sih yang dialami sama Arya ini? Apa cuman buat alasan aja kali? Biar nggak usah olahraga gitu, alias dia udah jadi mageran. Iya, tapi lu jangan pada malas-malas pada ya. Biar mungkin semangat lagi nih olahraga. Kalian bisa cari deh tuh perlengkapan olahraga di Bukalapak. Apalagi bulan ini lagi ada promo tajir. Tanggal kejadian promo. Belanja tajir tanpa mikir karena diskonnya sampai dengan 77%. Pokoknya kalian bisa belanja segala kebutuhan harian kalian. Karena semuanya tuh ada di Bukalapak. Dan mumpung lagi diskon juga jadi bisa lebih murah. Nah tapi abis gajian begini, jangan langsung difoya-foyain semua. Kalian juga duitnya harus dijadiin investasi. Kebetulan nih di Bukalapak lagi ada promo logam mulia dari Buka Emas by Treasury. Beli emas di Buka Emas pastinya mah trusted banget. Simple, nggak harus ngantri-ngantri kan. Dan pastinya harganya best price, gengs. Tuh, cakep kan? Beli barang-barang kebutuhan termasuk perlengkapan olahraga, biar jadi ganteng sama cantik maksimal, ditambah investasi emas. Widih, auto jadi mantu idaman lo. Yaudah, abis ini langsung ya, cek-cek aplikasi Bukalapak. Nah, cerita kali ini kan datang dari teman kita tadi namanya Arya tuh. Si Arya ini tuh tinggalnya di pantai bagian utara Pulau Timur. Jauh ya teman kita, tersebar di mana-mana, seneng. Nah, tapi yang kayak gue udah bilang tadi di awal, kalau Arya ini tipe-tipe orang yang morning person. Jadi memang sedari kecil dia ini sering tuh selalu bangun pagi. Nah, di sekitar tahun 2014, waktu itu tuh Arya udah masuk SMP. Dia memang selalu punya rutinitas nih kalau bangun pagi. Sekalian dia tuh dia lari pagi, jogging. Karena memang dia tergabung di dalam sebuah klub sepak bola. Jadi yang namanya olahraga pagi itu mah semacam apa ya? Jadwal wajib. Setiap harinya pokoknya dia akan bangun tuh jam 5 pagi. Udah kayak alarm tubuh. Dan langsung siap-siap lari. Rute yang biasa dia pilih itu biasanya dia ke daerah perbukitan. Deket rumahnya ada bukit-bukit kebetulan. Kalau bukit berarti kan nanjak dah tuh ya. Sengaja biar sekalian ngelatih otot-ototnya gitu nanjak. Dan kebiasaan Arya ini bangun pagi sama olahraga pagi-pagi juga banyak yang tahu. Bahkan kadang teman-temannya tuh ada yang kayak, ikutan dong, gue juga mau lari pagi gitu kayak lu. Cuma ya sayangnya tetap konsisten si Arya doang. Biasa kayak kalian gitu, awal-awal misalkan punya resolusi tahun ini harus kurus. Lah paling mulai diet sama olahraganya mulai dari bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 7 doang. Selebihnya gitu Februari sampai Desember isinya makan seblak sama boba mulu. Ya kapan mau kurusnya lu? Sampai suatu weekend nih, Arya ceritanya nginap di rumah saudaranya yang bernama Jimmy. Karena tahu kan sini Arya suka lari pagi ya. Si Jimmy mau kayak ikutan dong, gue mau nyobain lari pagi. Mumpung Arya lagi di situ kan ya bisa bareng. Nah si Jimmy di sana juga punya teman namanya Randy. Si Randy juga mau ikutan. Biasa latah. Jadi besok nih ceritanya mereka mau janjian jemput Randy. Jadi datengin ke rumahnya gitu sekalian jogging kan pagi-pagi. Dimana di daerah rumahnya si Jimmy nih ada pantai. Lah kan enak gitu ya jogging di pantai. Ya udah karena sudah direncanakan biar nggak jadi batal gitu, nggak cuma jadi wacana. Malamnya Arya sama Jimmy itu memilih untuk tidur cepat jam 10 supaya nanti paginya bisa bangun. Tetapi ternyata keanehan udah mulai terjadi tuh malam itu. Arya yang biasanya tidurnya mah selalu nyenyak ya, karena jadwal dan pola hidupnya dia tuh bagus, sehat. Tapi waktu tidur di rumah si Jimmy ini dia sampai kebangun 3 kali. Jadi kayak tidur terus kebangun, tidur lagi terus kebangun. Yang pertama pokoknya kebangun di jam 12. Yang begitu melek si Arya ini refleks langsung bangunin Jimmy karena dia kira itu udah jam 5. Karena kan biasanya dia memang kayak udah alarm tubuh gitu, melek ya jam 5. Tapi pas dilihat jam lah, kok ternyata masih jam 12. Ya udah akhirnya mereka tidur lagi dong. Si Jimmy juga sempat ngedumel kayak, gue lagi enak-enak tidur ngapain dibangun sih? Tahu-taunya pas tidur kebangun lagi si Arya tuh jam 1. Cuma kali ini kan dia lihat jam tuh, masih jam 1 ternyata. Ya udah lanjut tidur lagi. Kebangun lagi gengs jam 3. Jadi tidurnya berasa apa ya? Nggak nyenyak kan, tidur bangun mulu. Karena pas sudah bangun tuh di jam 3, mau lanjut tidur lagi nggak bisa gitu ya. Udah kayak udah seger mata. Akhirnya si Arya ini agak rese nih. Dia memilih untuk bangunin Jimmy tetap. Karena ya udah yuk ngajakin lari pagi di jam segitu. Ya si Jimmy yang masih kayak muka bantal begitu kan ya. Kayak loh,
Ini masih jam 3, biasanya bukannya kalau lu hari pagi kata jam 5. Kepagian nggak sih? Ini masih jam 3 kan kita juga bilang ke Randy kan jam 5 jemputnya. Udah kita bangun dulu aja sekarang, siap-siap dulu. Nanti kita OTW ke rumah Randy juga palingan sampai sana setengah 5-an. Kalau belum bangun ya kita ketok aja lah rumahnya. Si Jimmy yang baru kali itu emang mau ikut-ikutan lari. Jadi dia nurut-nurut aja. Walaupun bete ya sambil ngedumel. Dia mikir, emang begini kali ya jadwal orang morning person. Cuci muka lah tuh dia tuh. Ya namanya cowok kan siap-siap kagak ribet ya sebentar ya. Jadi sekitar jam 3.20-an. Mereka udah rapin, udah siap, udah ready keluar. Suasana lingkungan di sana tuh ya masih sepi. Langit juga masih gelap. Penerangan juga minim, gengs. Yang mana sepanjang trek jalan, mereka ini masih melewati kayak pohon-pohon dan banyak tanah kosong. Ya ini kan kejadiannya di tahun 2014 ya. Katanya waktu tahun itu tuh jarak dari satu rumah ke rumah yang lain masih kayak jauh-jauhan, masih jarang. Kendaraan juga nggak banyak yang lewat di jam segitu. Kalau sekarang mah udah lebih ramean dikit di sana. Arya sama Jimmy awalnya pemanasan gitu ya. Terus langsung jogging tuh pelan-pelan OTW ke rumahnya si Randy. Sekitar 15 menit mereka jogging, Arya sama Jimmy ini ngelewatin kayak semacam kantor desa gitu, gengs. Nah, di halamannya, si Arya nih ngeliat ada nenek-nenek duduk gitu di bawah pohon, tepat di dalam halaman kantor desa tadi. Tapi mukanya kayak nunduk gitu, kayak tidur, gengs. Jadi macam duduk sambil tidur gitu. Ya Arya ngeliat nenek itu ya mikir ya, itu nenek-nenek ngapain duduk tidur di situ? Kasian banget, itu emang sengaja di situ apa bagaimana sih? Ya sebenarnya si Arya emang udah ngerasa aneh, udah ngerasa janggal ya. Tapi kan mereka sambil jogging nih, jadi ngeliatnya udah sambil lalu aja. Sampai akhirnya mereka tiba nih di rumahnya Randy. Dan bener aja pas udah sampai sana tuh sekitar jam 3:30. Ya si Randy masih tidur lah jam segitu, Roma-romanya kan janjian jam 5. Lumayan tuh mereka nungguin si Randy, abisnya ngetok-ngetok gak ada yang bukain pintu. Sampai sekitar jam 4-an, baru udah akhirnya si Randy tuh bukain pintu, rambutnya masih acak-acakan. Nungguin lagi deh tuh kan si Randy siap-siap. Ya habis setelah udah pada ready, lanjut deh mereka bertiga jogging. Jalan menuju ke area pantai sambil ngobrol-ngobrol. Si Randy ini bilang, ini kita lewat jalan tembus aja lah ya biar cepet. Jadi di situ tuh kayak ada jalan, lewat kayak kebun warga gitulah. Nah si Arya bilang, nggak enak kalau lewat kebun jalannya susah. Treknya kan nggak enak ya buat jogging, ya nggak kayak jalan utama yang bisa dilaluin motor. Tapi si Randy ini bilang, ya bentaran aja lah lewat kebun sini biar nyampainya cepet ke pantai. Nanti di pantai baru kita jogging beneran. Enak udah tuh sampai puas tuh kita jogging di pantai. Ya berhubung si Randy kan akamsi, anak kampung situ. Dia mungkin lebih ngerti rutenya, jadi ya udah Arya nurut. Mereka masuk deh tuh kebun itu dengan situasi langit yang masih gelap. Setelah mereka jalan lumayan jauh, Arya kok ngerasa ini kayak nggak nyampe-nyampe ya. Sama aja nih mah, mendingan lewat jalan utama kalau sejauh ini juga. Enak gitu kalau lewat jalan utama bisa sekalian jogging. Kalau di kebun itu kan ya banyak kayak tanaman gitu, susah. Jalan aja susah. Ada bolak-balik nih kakinya kena kayak tanaman yang gatal-gatal gitu. Dia kan pakai celana pendek soalnya, yang emang kayak khusus buat lari. Ren, ini bener nih arah pantai lewat sini, kok kayak muter lagi ya kita ya? Si Arya kan nanya kayak gitu karena ngerasa ini kebunnya jauh banget kayak di sini-sini aja dari tadi kita. Tapi si Randy sama Jimmy ini diem aja. Arya sampai nanya lagi nih mastiin. Tapi dua orang ini tetap kagak jawab. Arya langsung berhenti dong dan melihat si Randy sama Jimmy ini jalan terus ngelewatin dia sampai jauh ninggalin ke depan. Seketika itu juga badan si Arya tiba-tiba berasa berat dari ujung kaki sampai kepala. Rasanya dingin gitu guys. Terus sayup-sayup dia mendengar kayak ada suara ketawa-ketawa perempuan. Arya langsung teriak-teriak tuh manggilin Randy sama Jimmy. Ketakutan dia. Tapi tahu-tahu ada yang nepok dia dari belakang. Yang ternyata itu Randy sama Jimmy. Lah kok tau ada di belakang, bukannya tadi lu duluan jalan ke depan ninggalin gua. Ternyata kalau kata Randy sama Jimmy, si Arya ini tuh jalannya cepet banget sampai ninggalin mereka berdua tuh di belakang. Loh. Kok berbeda dengan penglihatannya si Arya? Jelas-jelas tadi Arya merasa ditinggalkan sama dua orang ini. Wah, di situ udah nggak bener nih rasanya nih. Mereka langsung buru-buru tuh jalan untuk keluar dari kebun itu. Karena si Arya ini panik, jadinya Randy sama Jimmy juga ikutan panik. Lu kenapa panik gitu? Ya udah ikutan panik semuanya. Padahal waktu itu kan yang merasakan keanehan itu cuma si Arya doang nih. Perkara Randy sama Jimmy mah ngelihatnya si Arya jalan cepet banget sih. Ya mereka kira kan stamina-nya Arya emang beda kali ya, sering jogging pagi. Beda sama yang jompo nih mereka berdua. Udah lagi jalan buru-buru nih, tahu-tahu kedengeran suara ayam yang kayak banyak banget berkokok sampai berisik, gengs. Di tengah kebun itu, tapi nggak tahu ayamnya di mana. Sampai ada angin yang berembus kencang hingga pohon-pohon tuh pada goyang. Tapi si Arya tetap tuh terus jalan. Sementara Randy sama Jimmy ini agak ketinggalan di belakang. Udah ngos-ngosan banget tuh mereka tuh. Sampai akhirnya mereka keluar dari kebun dan ketemu pantai nih. Tapi di pantai itu, Arya melihat nenek yang tadi ada di kantor desa. Lah, ada di pinggiran pantai. Jadi sampai kena air, gengs. Dari kaki sampai pinggul tuh agak kerendam. Dimana si nenek itu berdirinya ke depan gitu menghadap laut. Arya sempat bingung gitu, mematung sebentar dia. Melihat si nenek itu kayak, loh kok ada nenek yang tadi? Pas Randy sama Jimmy ini datang nih. Kan tadi mereka baru ketinggalan soalnya. Ngos-ngosan gitu juga ngeliat nih mereka si neneknya tuh. Si Jimmy sampai bilang, itu ngapain nenek di situ tuh? Wah,
jangan-jangan itu nenek mau bunuh dia. Dengar begitu si Arya langsung refleks mau deketin si nenek itu buat kayak nyelamatin gitu, narik. Tapi sama Randy langsung ditahan sambil kayak bilang jangan. Di pantai ini tuh suka banyak korban. Soalnya kan ini emang airnya sebenarnya nggak bisa buat mandi ya, ombaknya deras tuh, cuma di pinggir-pinggirnya aja orang suka duduk-duduk sama lari-lari aja. Kita nggak usah ke situ-situ ah. Nah makanya di situ kan dilihat ada nenek-nenek yang berani-beraninya kayak hampir nyelup gitu kan, aneh. Niat mereka kan sebenarnya mau jogging-joggingan doang emang di pinggir-pinggir. Dan ternyata si Jimmy juga mengiyakan, iya di pantai sini tuh nggak boleh buat berenang. Karena kan si Jimmy orang situ juga ya. Seketika Arya mikir nih, sebelumnya kan dia memang melihat itu nenek-nenek lagi duduk tuh di kantor desa. Loh kok tau-tau dari di situ? Cepet banget, misalkan kalau jalan kok malah cepetan dia nyampe, padahal kan mereka udah sampai lewat kebun tuh jalan pintas. Randy langsung bilang, udahlah kita pulang aja deh, nggak usah lanjut jogging ya. Mendadak soalnya jadi takut nih. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang, melipir tuh lewat jalan utama. Nggak mau lewat kebun lagi juga. Dan waktu mereka lagi jalan, si Arya sempat noleh lagi ke belakang kan ngeliat si nenek itu. Neneknya udah terseret tombak, gengs. Lah otomatis si Arya teriak kan kayak, neneknya hanyut gitu. Ya karena mereka nggak tahu ya sebenarnya ini neneknya orang apa bukan nih. Mereka langsung nyari apa ya, seseorang yang bisa diminta bantuan. Akhirnya ada tuh ketemu bapak-bapak nelayan yang tapi cukup jauh lokasinya dari si nenek ya. Mereka kan menelusuri pantai tuh. Tapi pas mereka cerita ke si nelayannya ya, kayak bilang ada nenek-nenek itu hanyut gitu. Si nelayannya malah bilang kayak, kalian ngapain jogging jam segini? Terus si nelayannya ini tuh bilang lagi, untung kalian nih nggak deketin dia buat nyelamatin. Karena yang udah banyak yang ikut keseret ke dalam laut. Dan nggak ada yang orang tahu nih karena kan masih sepi. Persis kayak jam-jam segini nih. Baru misalkan besoknya atau beberapa hari kemudian, korbannya nih akan terdampar lagi di pinggir pantai terbawa ombak. Ya dengar begitu mereka langsung gemetaran lah. Buru-buru langsung pada pulang. Nah semenjak itu si Arya nih jadi agak trauma. Dia udah nggak berani lagi kalau misalkan lari pagi-pagi, apalagi pagi-pagi buta begitu. Sampai sekarang gengs dia lebih memilih ya udahlah joggingnya sore-sore aja. Dimana masih kelihatan tuh banyak orang beraktivitas. Padahal kan waktu kejadiannya juga bukan di daerah rumahnya dia ya. Tapi udah deh kayak trauma gitu, susah. Sedangkan Jimmy sama si Randy tuh lah jangankan lari pagi-pagi, udah deh mending nggak usah olahraga. Kalau mau lari udah deh lari dari kenyataan. So guys, itu ceritanya Arya yang aduh jangankan kita disuruh joggingnya lari pagi-pagi gitu subuh-subuh lah. Sholat subuh aja suka ketinggalan kesiangan. Ya terima kasih tapi Arya ya udah sharing-sharing ceritanya nih. Yang tentunya video ini hanya eksklusif tayang di channel Bukalapak ya. Biar kalian puas nih, minggu ini berarti ada 2 video. Makanya langsung subscribe tuh. Klik tombol subscribe di bawah. Biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari channelnya Bukalapak ini. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video-video di Bukalapak selanjutnya. Pokoknya ingat, buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak.